Uji kandungan karbohidrat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Nur Fadilah, mahasiswi pendidikan kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, NIM 1119192000060. Di sini saya akan melakukan uji kandungan karbohidrat menggunakan uji iot pada bahan pangan. Praktikum ini dilakukan sebagai tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Siti Srianingsi, MSI. Tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu 1. Mengidentifikasi metode yang digunakan untuk uji karbohidrat pada bahan pangan. 2. Mengidentifikasi prinsip metode uji iodin dalam menguji kandungan karbohidrat dalam bahan pangan. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan warna pada sampel setelah diteteskan larutan iodin atau betadin. Yang keempat, mengidentifikasi kandungan karbohidrat pada sampel dengan menggunakan metode uji iodium. Nah, selain keempat tujuan tersebut, tujuan dilakukannya praktikum ini agar tetap produktif walau di masa pandemi. Berikut adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Pertama, singkong yang sudah direbus. Kedua, nasi yang sudah dimasak. Ketiga, ubi yang sudah direbus. Keempat, kentang yang sudah direbus. Kelima, energen atau minuman sereal. Keenam, margarin. Ketujuh, minyak kelapa sawit. Kedelapan, madu. Kesembilan, air. Kesepuluh, betadin atau larutan iodium. Berikut adalah alat-alat yang akan kita gunakan. Sendok plastik kecil, mangkuk plastik kecil, tumbukan, spidol, dan label nama. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menghaluskan bahan-bahan yang perlu dihaluskan seperti ubi rebus, singkong rebus, kentang rebus, dan nasi. Kemudian singkong. Tapi sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu tumbukannya. Kemudian singkong rebus. Demikian juga
kita haluskan kentang dan nasi dengan perlakuan yang sama, dan jangan lupa untuk membersihkan tumpukannya terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menumbuk masing-masing bahan. Kita encerkan setiap bahan dengan air secukupnya. Berikut adalah contoh cara mengencerkan bahan. Di sini ada nasi yang telah dihaluskan dalam langkah atau proses sebelumnya, dan di sini ada air. Kemudian kita berikan seperlunya air ini dan diletakkan di dalam wadah. Lalu kita aduk. Sampai nasinya itu mengencer. Nah, sudah. Nah, setelah diencerkan, seperti berikut: margarin yang sudah diencerkan, nasi putih yang sudah diencerkan, minyak, kelapa sawit, ubi yang sudah diencerkan, kentang yang sudah diencerkan, sereal atau energen yang sudah diencerkan, singkong yang sudah diencerkan, madu. Nah, setelah semua bahan sudah diencerkan, maka langkah selanjutnya kita teteskan 30 tetes air ke dalam masing-masing bahan menggunakan pipet tetes. Nah, kita teteskan 30 tetes ke bahan-bahan selanjutnya. Nah, sudah semua nih diteteskan oleh 30 tetes air. Selanjutnya, kita meneteskan 5 tetes larutan iodium atau iodin ke dalam masing-masing bahan.
Nah, lalu kita kocok setiap bahan agar tercampur. Nah, dari sini kita bisa mengamati bahwa terjadi perubahan warna pada nasi putih, ubi, kentang, sereal atau energen, singkong. Adapun yang tidak terjadi perubahan warna yaitu margarin, minyak, kelapa sawit, dan madu. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang terjadi perubahan warna menjadi hitam atau biru kehitaman, artinya bahan tersebut mengandung karbohidrat. Singkong, nasi putih, ubi jalar, kentang, sereal atau energen mengalami perubahan warna menjadi kehitaman, artinya terkandung karbohidrat di dalam masing-masing bahan. Adapun pada margarin, madu, dan minyak kelapa sawit tidak terjadi perubahan warna, artinya tidak terkandung karbohidrat di dalam masing-masing ketiga bahan ini. Kesimpulan pertama yaitu kandungan karbohidrat pada suatu bahan pangan dapat diketahui dengan melakukan pengujian secara kualitatif metode uji iodin. Prinsip dari penetapan karbohidrat dengan metode uji iodin itu untuk mengidentifikasi polisakarida. Reagen yang digunakan adalah larutan iodin. Amilum dengan iodin dapat membentuk kompleks biru, sedangkan pada sampel yang tidak mengandung karbohidrat golongan polisakarida, warna iodin akan tetap atau tidak terjadi perubahan warna pada sampel. Ketiga, nasi, ubi jalar putih, singkong, minuman sereal, dan kentang mengandung karbohidrat golongan polisakarida. Ditunjukkan dengan sampel yang mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Madu, margarin, dan minyak goreng kelapa sawit tidak mengandung karbohidrat golongan polisakarida. Ditunjukkan dengan sampel yang tidak mengalami perubahan warna. Kesimpulan keempat, uji positif ditunjukkan oleh nasi, ubi jalar putih, singkong, minuman sereal, dan kentang yang mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman, artinya mengandung pati. Uji negatif ditunjukkan oleh madu, margarin, dan minyak goreng kelapa sawit, artinya tidak mengandung pati. Sekian dari saya dan terima kasih.